Open World adalah sebuah game yang dimana kalian bebas kemana aja yang kalian mau. Apakah pakai mobil, bahkan jalan kaki. Biasanya game ini memiliki misi tertentu juga ya. Menurut kategori juga sih. Game jenis ini sih seru. Ya, movementnya nggak terbatas gitu. Nah, biasa sih game open world kebanyakan online ya kan? Tapi tenang, ini open world offline kok. Bahkan gamenya sudah aku tes mainkan kok. Nah, jangan lama-lama lagi. Inilah 5 game open world offline terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Jobless Life, sebuah game open world yang dimana game ini dari developer Indonesia loh. Dalam game ini kalian akan menikmati hidup bagaikan seorang pengangguran. Yap, dalam game ini kalian harus berusaha untuk mencari pekerjaan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalian juga harus mengelola kebutuhan hidup sehari-hari dengan membeli makanan dan minuman di toko-toko di sekitar kota. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya setiap hari agar kalian bisa memulai bisnis sendiri. Di kota ini, kalian memulai hidup untuk mendapatkan pekerjaan yang dimana untuk membangun interaksi dengan orang lain dan berusaha buka usaha baru gitu. Map dalam game ini juga luas, plus banyak NPC juga loh. Dalam game ntar kalian bisa kustomisasi karakter kalian. Ya, bisa dibilang gameplaynya mirip GTA. Tapi jika GTA bergaya kriminal, sebaliknya, game ini lebih ke arah yang lebih halal gitu. Terus game ini memiliki grafik yang bagus loh. Walau dari segi karakter seperti low poly gitu ya. Plus nggak ada wajah. Tapi menurutku, ini game grafiknya oke sih. Game ini mengajarkan kita bahwa sulit dan menantangnya menjadi seorang pengangguran di dunia nyata. Dan mengajarkan kita untuk bekerja keras serta memulai usaha sendiri sampai menuju kesuksesan. Intinya sih dalam game ini kalian berusaha dari nol untuk mencapai puncak kesuksesan yang akan kalian rangkai dalam kehidupan kalian. Drift for Life, sebuah game open world yang dimana kalian bisa pergi kemana aja dengan mobil kece yang kalian punya. Dan untuk latar gamenya sih lebih ke arah timur gitu ya. Plus karakternya bisa keluar dong om-om botak ini. Terus selain itu, game ini memiliki map yang luas loh. Plus pada awal game, kalian bisa milih mau respon di kota mana. Selain berjalan-jalan menikmati pemandangan kota, kalian juga bisa challenge gitu. Balapan lah, seperti drag racing dan lain sebagainya. Untuk tujuan gamenya sih menurutku nggak ada sih. Cuma jalan-jalan doang gitu. Intinya sih buat seru-seruan aja gitu. Nggak ada suatu pencapaian yang harus kalian selesaikan. Dalam game kalian bisa pakai mobil dengan kurang lebih 100 brand terkenal. Plus dapatkan kustomisasi juga. Terus buat grafiknya, ini game terusan keren banget dah. Terus perlu diingat, game ini butuh internet buat loginnya aja. Cuma login sama multiplayer tuh pakai internet. Pas udah masuk dalam menu, game ini bisa offline kok. Tenang aja. Kaukasus Parking, sebuah game asal Rusia yang dimana dengan tema parking car. Eits, jangan salah. Pasalnya game ini juga menyediakan mode free roam kok. Pada game ini, kalian bakal respon di tempat acak gitu. Terus kalian harus mencari tempat parkir yang bakal ditandai dengan warna hijau gitu. Terus kalau mode free roam mah, kalian bisa berkeliaran kemana aja kalian mau. Dalam game ini memiliki kurang lebih 20 mobil dengan brand ternama yang dapat kalian gunakan. Bahkan bisa kalian tuning juga. Terus selain itu, pasalnya game ini memiliki 100 lebih level yang dapat kalian taklukkan, yang dimana akan meningkatkan kualitas mengemudi kalian. Bahkan ntar dalam map banyak juga mobil-mobil NPC yang berkeliaran, yang juga menjadi tantangan kita sendiri. Karena ini game simulasi ya kan? Oh iya, soal map sih game ini mengambil latar yang terinspirasi suasana dari kota Rusia. Apakah alamnya, jalannya, dan bahkan perumahan-perumahannya. Ya, mapnya beragam. Ada yang suasana malam sepi, yang dimana kalian harus mencari-cari tempat parkir dengan sistem open world, bahkan ada jalan lalu lintas yang amat padat. Soal grafis, ini game termasuk keren loh, dengan efek visual 3D yang bagus. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. GTO adalah sebuah game yang terinspirasi dari serial game GTA, yang dimana dalam game ini menyajikan tema open world yang dapat kalian jelajahi. Dalam game ini kalian bakal berperan sebagai Jake, yang dimana kalian bakal menjelajahi pelosok-pelosok map, apakah menggunakan mobil, dan lain sebagainya. Game ini juga memiliki beragam misi yang harus kalian selesaikan, dan pastinya bakal berurusan dengan polisi. Hal yang wajar sih di game seperti ini. Untuk misi lebih ke arah mencuri sesuatu gitu, sesuai judulnya, Grand Theft Operation.
operasi mencuri. Bahkan karakter kalian juga setelan-setelan pencuri dah. Sama seperti game GTA, kalian bisa pakai senjata, mobil, pesawat, dan lain sebagainya untuk seru-seruan dalam game ini. Bahkan bisa nyuri mobil warga sipil yang lewat-lewat juga. Ntar kalian punya HP ini sebagai pusat game ini. Dalam HP, kalian bisa challenge, beli mobil, dan lain sebagainya. Jadi ntar jika bosan dengan misi, kalian bisa main mode balapan, dan lain sebagainya. Atau bahkan jalan-jalan menikmati map yang telah disajikan. Terus soal grafisi menurutku juga mantep loh. Bahkan movementnya juga lumayan buat game ini. Obsession Erythros, sebuah game open world dengan tema yang terinspirasi oleh game-game PC seperti DayZ, Stalker, dan bahkan Tarkov dengan elemen survival horror. Dalam game ini kalian bakal berjuang untuk bertahan hidup melawan zombie-zombie yang berkeliaran. Dalam game kalian bisa jelajahi map untuk mencari sumber daya di rumah-rumah, looting gitulah. Ntar kalian bisa atur-atur inventory sesuai kebutuhan kalian. Terus kalian bisa pakai mobil juga buat ke tempat lainnya. Ntar suasananya bakal makin mencekam ketika malam tiba. Terus ketika kalian terluka tuh kameranya bakal seperti efek vignette gitu lah. Sebagai game survival, kalian harus sering-sering cek keadaan tubuh kalian. Apakah darah, stamina, dan lain sebagainya. Dalam game ini kalian bisa main single player, offline, dan bahkan multiplayer online bareng teman kalian. Ya bener-bener nuansa Tarkov lah. Tapi dengan grafik poligon dan disesuaikan dengan HP-HP mid gitu. Biar ringan lah pokoknya. Tapi untuk gameplaynya juga seru loh, walaupun grafik poli. Selain itu, kalian bisa kustomisasi karakter kalian juga coy. Dan modenya ada beragam. Ada Tarkov, survival, dan juga story. So catch me if I fall.